Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kenalin nama aku Hani, dan ini teman saya, Andi. Selamat datang di Teman Belajar. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai virus. Sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman bisa bantu support channel ini, supaya dapat terus berkembang, dengan cara beri masukan, ataupun tanggapan, dan klik tombol subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Apakah teman-teman sudah tahu mengenai virus? Apakah virus itu? Virus merupakan agen penginfeksi terkecil, yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit, dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus tersusun atas bagian kepala yang berisi DNA, atau RNA, kapsid, virion, dan ekor. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri yaitu sekitar 20-300 nanometer. Virus dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu Iridoviridae, Parvoviridae, Posiviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, dan yang terakhir Papoviridae. Virus memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya memiliki ukuran sekitar 10-300 mm, kemudian memiliki struktur yang sangat sederhana, hanya terdiri dari asam nukleat, yang terdiri dari DNA atau RNA, dan protein, atau kapsid, kemudian bersifat parasit obligat, karena mampu bereproduksi jika berada pada sel atau jaringan yang hidup. Kemudian virus bukanlah sel, karena tidak mempunyai membran plasma, sitoplasma, dan organel. Lalu bentuk virus juga cukup bervariasi, ada yang membentuk oval, bulat, batang, kumparan, dan membentuk T. Selain itu, virus juga memiliki sifat dapat mengkristal, sehingga sering disebut sebagai makhluk peralihan. Virus terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama selubung kapsul, atau yang biasa disebut dengan kapsid, tersusun oleh protein, dan satu unit pembentuk kapsid, yang disebut kapsomer. Kemudian ada bahan inti, yang terdiri dari asam nukleat, yaitu terdiri dari DNA saja, atau RNA saja, dan yang terakhir adalah kepala yang berbentuk polihedral, atau bersel banyak, hanya terdapat pada bakteriofag. Siklus virus terbagi menjadi dua, yang pertama siklus litik, dan siklus lisogenik. Siklus litik merupakan suatu replikasi virus di mana sel inang akan mengalami lisis, atau mati pada fase akhir siklusnya, sedangkan siklus lisogenik merupakan siklus replikasi virus, di mana sel inang tidak mengalami kematian pada akhir siklus, karena memiliki virulensi, atau ketahanan diri inang, terhadap serangan virus. Adapun perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik, variabel pembedanya seperti jumlah tahapan, kondisi awal sel inang, kondisi siklus, dan kondisi akhir sel inang. Berdasarkan jumlah tahapan, siklus litik memiliki 5 tahapan. Yang pertama absorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis. Sedangkan untuk siklus lisogenik memiliki 4 tahapan, yaitu absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Berdasarkan kondisi sel inang, siklus litik memiliki sifat non-virulen, sedangkan untuk siklus lisogenik memiliki sifat virulen. Berdasarkan kondisi siklus, pada siklus litik, siklusnya akan terhenti, karena sel inangnya rusak, atau mengalami lisis, sedangkan pada siklus lisogenik, dapat melanjutkan siklusnya jika virulensi sel inang hilang. Dan berdasarkan kondisi akhir sel inang, siklus litik mengalami lisis, sedangkan untuk siklus lisogenik, tidak mengalami lisis. Pada beberapa kasus, ada pula virus yang sifatnya menguntungkan, contohnya virus yang menyerang bakteri patogen, seperti bakteri penyebab dipteri, dan demam scarlet berubah sifatnya, menjadi tidak berbahaya, jika disisipi profage dalam DNA-nya, dan pada kasus lain, beberapa virus digunakan untuk membuat vaksin antitoksin, serta alat diagnosis. Selain virus yang menguntungkan, ada pula virus yang merugikan, seperti yang menyerang manusia pada penderita influenza disebabkan oleh orthomyxovirus. Gejalanya antara lain demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Kemudian pada penderita cacar air,
yang disebabkan oleh virus Vorticell. Gejalanya antara lain, demam, sakit tenggorokan, sakit perut, sakit kepala, lelah, lemas dan hilangnya nafsu makan. Kemudian pada penderita COVID-19, yang disebabkan oleh coronavirus, memiliki gejala demam, batuk, kelelahan, pilek, nyeri tenggorokan, dan sakit kepala. Selain virus yang menyerang manusia, ada pula virus yang menyerang hewan, seperti pada hewan yang terserang penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, atau yang disebabkan oleh foot and mouth disease virus, memiliki gejala erosi pada lidah, sumber infeksi, penurunan produksi susu permanen, kematian pada hewan muda, kehilangan berat badan permanen, dan hilangnya kontrol akan panas. Kemudian pada hewan yang terserang penyakit rabies, atau anjing gila, yang disebabkan oleh rhabdovirus, memiliki gejala selalu gelisah, tidak bisa diam, ketakutan, lebih sensitif dan mudah marah, terlihat kesakitan, demam, sering menggigit benda-benda, dan sering menyerang hewan lain. Selain itu ada pula virus yang menyerang tumbuhan, seperti pada tumbuhan tembakau, yang terserang bercak kuning, yang disebabkan oleh TMV, atau tobacco mosaic virus. Gejala yang ditimbulkan adalah bercak-bercak kuning yang ada pada daun. TMV merupakan virus pertama yang ditemukan. Kemudian ada penyakit batang kerdil pada padi, dikarenakan terjangkit virus tungro. Gejalanya yaitu perubahan warna pada daun muda, tanaman padi yang menguning, hingga berwarna jingga. Daun-daun tersebut juga terlihat melintir, tanaman padi menjadi kerdil, karena jarak antar ruas yang memendek. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat, dan menambah ilmu bagi teman-teman. Apabila ada yang perlu dikoreksi atau tambahan lainnya, tuliskan pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.